Channel beriman dengan logika sehat, channel edukasi Kristen yang diperuntukkan bagi setiap orang Kristen. Salam saudaraku, puji nama Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam tayangan edukasi Kristen. Tayangan yang dikhususkan bagi kalangan kaum Kristiani. Saudaraku, dalam tayangan kali ini saya akan membahas tentang apakah yang sebenarnya terjadi dalam peristiwa tiang awan dan tiang api. Tak kala bangsa Israel berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Keluaran pasal 13 ayat 21 sampai 22. Firman Tuhan mengatakan demikian. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan pada siang dan tiang api di malam hari memadu bangsa Israel selama perjalanan mereka keluar dari perbudakan tanah Mesir. Ini memungkinkan mereka untuk berpergian baik di siang hari dan di malam hari. Keluaran pasal 13 ayat 21 sampai 22 menguraikan bahwa Tuhan menyediakan tiang awan di siang hari untuk membimbing mereka ke arah yang Dia kehendaki, dan tiang api di malam hari untuk menerangi mereka. Tiang ini bukan sekedar simbol, melainkan suatu fenomena yang nyata. Kita tidak mengerti cara Tuhan menciptakan tiang tersebut, tetapi jelas itu adalah suatu keajaiban yang Tuhan pakai untuk memimpin kaum Israel selama 40 tahun di gurun. Di siang hari, tiang tersebut mengarahkan perjalanan mereka. Di malam hari, tiang itu memberikan cahaya dan tentu saja kehangatan, selain berfungsi sebagai petunjuk bagi orang Israel. Tiang itu juga menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa lain mengenai keterlibatan dan perlindungan Tuhan terhadap umatnya Israel. Lalu bagaimana kesaksian kitab-kitab para nabi yang memberikan penjelasan tentang tiang awan dan tiang api? Kitab Targum Jonathan mengungkapkan hal demikian, dan kemuliaan sakinah Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada malam hari tiang awan itu bergerak ke belakang mereka untuk menggelapkan pengejar-pengejar mereka di belakang mereka, tetapi menjadi tiang api untuk menerangi mereka di depan, sehingga mereka dapat terus maju siang dan malam. Istilah kemuliaan sakinah Tuhan dijelaskan oleh Rabi Rahban dengan arti dan yang kekal berjalan di depan mereka. Dalam konteks apapun, jika terdapat istilah dan yang kekal, itu berarti Dia Allah Adonai dan kemuliaan surgawinya yang maha kudus. Terberkatilah Dia berjalan di depan mereka di siang hari dan kemuliaan surgawi di malam hari. Jika demikian, penjelasan ayat tersebut adalah bahwa Tuhan bersemayam di tengah awan dan Dia berjalan di depan mereka di siang hari dalam tiang awan. Di malam hari, kemuliaan surgawi bersemayam dalam tiang api untuk memberi mereka cahaya. Hal ini serupa artinya dengan apa yang dikatakan ayat tersebut, karena Engkau yang kekal telah terlihat muka dengan muka, dan awanmu berdiri di atas mereka, dan Engkau berjalan di depan mereka, dan tiang awan pada siang hari dan dalam tiang api pada malam hari. Lebih jelas lagi, Rabi Abraham atau Rabi Ezra berkomentar bahwa kitab suci di sini berbicara sesuai dengan bahasa manusia, karena itu adalah kuasa Tuhan dan utusannya yang pergi bersama Israel. Dengan demikian, dan yang kekal berjalan di depan mereka berarti, dan malaikat yang kekal berjalan di depan mereka. Dengan demikian menunjukkan bahwa itu adalah yang kudus. Terpujilah Dia sendiri yang berjalan di depan umat, dan bukan seperti yang dijelaskan. Dia sendiri yang berjalan di depan umat, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rabi Ezra, bahwa rujukan di sini adalah kepada seorang malaikat,
malaikat Tuhan, Theophany Kristus di masa Perjanjian Lama. Inilah rahasia agung Midras bahwa terjadi penebusan yang pertama, yakni pada penebusan yang pertama yang Maha Kudus, terpujilah Dia, menyertai mereka pada siang hari dan pengadilan surgawi pada malam hari. Tetapi di dunia yang akan datang, atribut pengadilan surgawi akan ditinggikan dalam belas kasih dan karunia yang abadi. Keluaran pasal 13 ayat 22 menyatakan dengan jelas tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api di malam hari. Tanpa berpindah di depan bangsa itu, tiang itu melambangkan kesetiaan Tuhan dan mengajarkan kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan atau membiarkan umatnya. Inilah kehadiran Roh Mesias di masa Perjanjian Lama. Ia mengingatkan kita tentang hal ini dalam Ibrani pasal 13 ayat 5-6. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang kamu miliki, sebab Allah telah berfirman, Aku tidak akan membiarkanmu dan aku tidak akan meninggalkanmu sama sekali. Maka kita dapat dengan yakin menyatakan, Tuhan adalah pembelaku. Saya tidak akan merasa takut apa yang bisa dilakukan oleh manusia terhadap diriku. Jikalau saudara memiliki pendapat yang lain, saudara boleh menulis di dalam kolom komentar tentang tiang awan dan tiang api. Dalam tayangan kali ini, saya mengingatkan kehadiran Sang Kristus, Roh Mesias di masa Perjanjian Lama diperlihatkan melalui kehadiran kemuliaan Shekinah Tuhan, yaitu tiang awan dan tiang api. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.